Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmi dengan NIM 2520511003, mahasiswa Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kali ini saya mencoba mengulik materi tentang Social Welfare Function yang dikembangkan oleh Mas Kolel, Varian, dan Jehle. Nah, di sini saya akan fokus pada studi kasus The Social Welfare Value of the Global Food System yang ditulis oleh Simon Dietz et al. Baiklah, untuk lebih jelasnya, studi kasus yang akan saya ulik pada pembahasan kali ini berjudul The Social Welfare Value of the Global Food System yang ditulis oleh Simon Dietz et al. Dengan tahun terbit yaitu tahun 2025 di dalam jurnal Ecological Economics, yang mana fokus utama pembahasannya yaitu penilaian kesejahteraan sosial bersih sistem pangan global menggunakan social welfare function. Baiklah, langsung saja masuk pada latar belakang penelitian, di mana artikel ini berangkat dari pengakuan bahwa sistem pangan global memiliki peran ganda dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Di satu sisi, sistem pangan menyediakan makanan bagi hampir seluruh populasi dunia, menghasilkan triliunan dolar nilai tambah ekonomi, serta menyerap lebih dari 1 miliar tenaga kerja global. Namun di sisi lain, sistem yang sama juga menghasilkan biaya sosial yang sangat besar, terutama dalam bentuk malnutrisi, baik itu kekurangan maupun kelebihan gizi, penyakit tidak menular akibat pola diet yang tidak sehat, serta degradasi lingkungan seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran nitrogen, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Permasalahan utama yang diidentifikasi penulis adalah bahwa biaya-biaya tersebut tidak tercermin dalam indikator ekonomi konvensional seperti PDB atau nilai tambah sektor pertanian. Akibatnya, evaluasi kinerja sistem pangan selama ini cenderung bias terhadap output ekonomi, sementara dampak terhadap kesehatan dan lingkungan dinilai secara terpisah dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka kesejahteraan sosial. Selanjutnya masuk pada Social Welfare Function. Mengapa Social Welfare Function? Social Welfare Function menjadi inti analisis dalam Altiker Dietz et al. Karena tujuan utama penelitian ini bukan sekadar mendeskripsikan dampak sistem pangan global, melainkan menilai apakah sistem tersebut secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan sosial bersih. Sistem pangan menghasilkan berbagai dampak yang bersifat multidimensi, mencakup pendapatan dan konsumsi material, kondisi kesehatan masyarakat, serta kualitas lingkungan global dan lokal. Dampak-dampak tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena berbeda satuan dan seringkali saling bertukar dalam bentuk trade-off. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka evaluasi yang mampu mengagregasi berbagai dimensi tersebut ke dalam satu ukuran kesejahteraan sosial yang konsisten. Dalam konteks inilah, Social Welfare Function digunakan sebagai fondasi analisis utama. Baiklah, selanjutnya ekstraksi model Social Welfare Function. Secara konseptual, pendekatan ini berangkat dari definisi Social Welfare Function menurut Varian edisi 9 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat dipresentasikan sebagai suatu fungsi dari utilitas individu, yang mana W sama dengan yaitu welfare, yang mana persamaan tersebut menyatakan bahwa kesejahteraan sosial atau welfare adalah suatu fungsi dari utilitas individu yaitu U1, U2, dan seterusnya dalam suatu masyarakat. Artinya, tingkat kesejahteraan sosial ditentukan sepenuhnya oleh tingkat kesejahteraan atau utilitas masing-masing individu, bukan langsung oleh pendapatan produksi atau PDB. Nah, dalam kerangka Bergson-Samuelson, menurut Varian, kesejahteraan sosial ditentukan sepenuhnya oleh utilitas individu dan meningkat apabila utilitas individu meningkat. Kerangka ini bersifat normatif karena tidak dapat diturunkan langsung dari analisis ekonomi. Namun, Social Welfare Function pada tahap ini masih abstrak karena tidak menjelaskan bagaimana utilitas dibentuk, apa saja komponennya, dan bagaimana utilitas tersebut diukur secara empiris. Ruang inilah yang kemudian diisi oleh Dietz et al. Dengan mendefinisikan utilitas secara lebih konkret sehingga Social Welfare Function dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan sistem pangan global. Selanjutnya, ekstraksi model Social Welfare Function. Ekstraksi pertama yang dilakukan oleh Dietz et al. Adalah penguncian bentuk dari Social Welfare Function pada utilitarianisme rata-rata atau average utilitarianism, yang mana secara matematis fungsi kesejahteraan sosial dituliskan sebagai gambar berikut, di mana UT adalah utilitas rata-rata individu pada periode T dan delta adalah tingkat diskonto kesejahteraan antar waktu.
Ini merupakan kasus khusus dari Wake Sum of Utilities ala varian dengan bobot individu yang sama dan bobot waktu yang diberikan melalui faktor diskonto. Pemilihan utilitarianisme rata-rata dilakukan untuk menghindari bias normatif terhadap skenario dengan populasi yang lebih besar atau repugnant conclusion, yang mengingat kebijakan sistem pangan tidak secara langsung bertujuan memengaruhi ukuran populasi. Kemudian selanjutnya, ekstraksi tingkat kedua yaitu ekstraksi utilitas individu. Diaz et al. Memperluas definisi utilitas individu menjadi fungsi multidimensi yang mencakup konsumsi material, kualitas lingkungan, dan kesehatan. Utilitas individu dirumuskan sebagai berikut, di mana CI konsumsi atau pendapatan, EI merupakan kualitas lingkungan, dan HI merupakan kondisi kesehatan. Meskipun domain utilitas diperluas, fungsi kesejahteraan yang digunakan tetap bersifat individualistik dalam arti Bergson-Samuelson. Selanjutnya, ekstraksi struktur utilitas bersarang, yang mana ini merupakan ekstraksi tingkat ketiga yang berkaitan dengan spesifikasi struktur internal utilitas individu melalui fungsi utilitas bersarang atau NES CES utility, di mana utilitas individu dimodelkan sebagai gambar di bawah ini. Nah, inti normatifnya yaitu uang tidak sepenuhnya menggantikan kesehatan dan uang tidak sepenuhnya menggantikan lingkungan. Spesifikasi ini mencerminkan pilihan normatif bahwa konsumsi material tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerusakan lingkungan atau penurunan kesehatan. Selanjutnya, hasil penelitian, yang mana hasil penelitian dari Diaz et al. Ini menunjukkan bahwa sistem pangan global memiliki dampak kesejahteraan sosial yang jauh lebih luas dibandingkan kontribusi ekonominya saja. Dengan menggunakan kerangka social welfare function yang mengintegrasikan pendapatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan, studi ini menemukan bahwa transformasi sistem pangan atau food system transformation yang disingkat dengan FST itu mampu meningkatkan kesejahteraan sosial global sebesar 7,2% dari PDB global. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pangan berkelanjutan tidak hanya relevan secara lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang substansial. Hasil ini juga menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan merupakan kontributor terbesar terhadap peningkatan kesejahteraan, diikuti oleh peningkatan pendapatan real dan penurunan ketimpangan, serta perbaikan kesehatan akibat perubahan pola diet. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat literatur ekonomi kesejahteraan yang menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis fungsi kesejahteraan sosial yang komprehensif. Jadi kesimpulannya, Diaz et al. Menyimpulkan bahwa transformasi sistem pangan global mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan apabila dievaluasi menggunakan social welfare function yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pangan berkelanjutan tidak menimbulkan trade-off kesejahteraan, melainkan menghasilkan manfaat simultan di berbagai dimensi. Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya penggunaan kerangka evaluasi berbasis kesejahteraan sosial yang komprehensif dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jadi, dengan menggunakan social welfare function, artikel ini memperlihatkan bahwa kebijakan pangan berkelanjutan tidak harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan kesejahteraan yang tepat justru mengungkap manfaat sosial yang selama ini tersembunyi. Baiklah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.